an sya'nin jala 'anil ashbah wal andad wa tanazzaha 'anis sahibah wal aulad wa nafada hukmuhu fi jami'il ibad la tumathiluhul uqul bitabkir wa la tatawahhamuhul qulub bitaswir. Wassalatu wassalamu ala rahmatillahi lil alamin wa hujjatihi ala nasi ajmain sayyidina wa imamina wa uswatina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma akrimna bin nuril faham wa akhrijna min dulumatil waham wabtah lana abwaaba rahmatik wansar alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kita dengan nikmat terindah, nikmat teragung, nikmat iman, yang dengan imanlah alhamdulillah kita dipertemukan dalam majelis ilmu ini. Dengan iman inilah ya alhamdulillah kita dipertemukan dalam al-ukhuwah al-islamiyah, yang mudah-mudahan ya majelis ilmu ini, persaudaraan ini semakin mendekatkan diri kita, semakin mengenalkan kita semua kepada Allah Rabbul Izzati dan membuat kita semakin takut kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ya, para relawan insan mandiri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita melanjutkan kajian kita ya, kajian berkaitan dengan kitab ya, suatu kitab yang mengajarkan ya kepada kita ya tentang bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yaitu kitab Al-Aqidah At-Thahawiyah ya. Dan alhamdulillah setelah kita di beberapa pekan sebelumnya kita tidak membahas berkaitan dengan ini, alhamdulillah kita kembali bahas di pertemuan ini ya. Dan kita sekarang berada di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk mengingatkan kepada rahimakumullah ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, beliau bersabda ya, ma min ayyamil amalus sholih biha ahabu ilallah min hadhil ayyam. Jadi tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini ya. Nah, hari-hari ini itu maksudnya adalah yakni ayyamal ashri, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi istimewa sekali ya beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini ya. Dan amalan-amalan soleh yang dilakukan di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini ahabbu ilallah, gitu. Lebih dicintai oleh Allah. Nah, bahkan disebutkan dalam hadis ini berikutnya, qalu ya Rasulullah ya. Jadi para sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah? Qala walal jihadu fi sabilillah. Rasulullah SAW menjawab, bahkan juga tidak jihad di jalan Allah ya. Nah, jadi amalan-amalan soleh di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini lebih Allah cintai bahkan dari jihad fi sabilillah gitu ya. Nah, illa, kecuali rojulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dalika bisyai'in. Nah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya tapi ia tidak kembali dengan satu apapun di antara keduanya itu gitu ya, dalam artian ia sahih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ya kajian kita pada kesempatan ini merupakan bagian amal soleh yang oleh Allah Subhanahu wa taala dicatatkan sebagai kebaikan ya, yang amalan soleh itu Allah lebih cintai ya dibanding di hari-hari yang lainnya, amalan soleh di hari yang lainnya. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas suatu bahasan yang juga penting ya, karena memang al-aqidah at-thahawiyah ini
merangkum bahasan-bahasan yang wajib ya, diimani, diyakini ya oleh kaum muslimin ya, oleh orang-orang kaum mukminin ya, muslimin wal mukminin ya, yang mereka ya hidup ya berada dalam akidah yang kokoh. Nah, oleh karena itu ini satu bagian lagi ya yang sebelumnya kita sudah membahas ya di bab sebelumnya berkaitan dengan haud ya, telaga Nabi SAW ya. Terus kita sudah membahas berkaitan dengan syafaah ya, bagaimana syafaah ya yang disimpan oleh Nabi SAW untuk umatnya ya. Nah, itu terakhir bahasan kita tentang syafaah. Nah, pada bahasan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan eh, takdir ya. Nah, jadi takdir pernah kita bahas ya, iroda, tapi di sini lebih menekankan pada bagaimana ternyata ya, bagaimana dalam riwayat-riwayat ya, kita nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan gitu ya, semenjak zaman azali ya. Jadi menetapkan dan mengetahui jumlah hamba-hambanya yang jadi penghuni surga dan jumlah yang akan juga masuk neraka ya. Nah, jadi kita harus meyakini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala semenjak zaman azali telah mengetahui gitu ya, siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka ya, termasuk jumlahnya gitu ya. Nah, oleh karena itu kita baca dulu ya. Nah, bagi yang memegang bukunya ya silakan ya, dibuka ya. Kita membahas yang ke-42 ya. Nah, ke-42, 43, 44 sampai 45 ya, kita tuntaskan berkaitan dengan takdir ini ya. Dengan empat bait ya yang akan kita sama-sama kaji ya. Nah, saya bacakan terlebih dahulu ya dari 41 ya. Nah, oh dari ya, dari 42 ya. Dari 42 sampai 45 ya. Nah, wal mitsaqu alladzi akhadahu Allah taala min Adama wa dzurriyyatihi haqqun ya. Jadi perjanjian yang diambil Allah atas diri Adam, min Adama wa dzurriyyatihi, dan anak cucunya ya sebelum mereka dilahirkan ya. Nah, itu benar adanya. Nah, ini berkaitan dengan al-mitsaq ya. Nah, ini tentang persaksian ya, Adam dan keturunan Adam ya di alam sulbi ya. Nanti kita akan bahas ya. Nah, berkaitan dengan ini itu adalah benar adanya. Nah, itu merupakan akidah yang harus diyakini ya. Nah, berikutnya kita bacakan dulu, nanti kita baca juga penjelasannya ya dari poin-poin ini. Nah, waqad alimallahu fi ma lam yazal adada man yadkhulul jannata. Nah, jadi semenjak zaman azali sebelum diciptakannya alam semesta ini gitu ya. Nah, itu alam azali ada di sini disebutkan alimallah ya, Allah mengetahui ya. Nah, jadi ada man yadkhulul jannata, jumlah hamba-hambanya yang akan masuk surga ya. Wa adada man yadkhulun nahro, dan jumlah yang akan masuk neraka. Nanti akan kita lihat penjelasannya ya. Ini punya konsekuensi ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala tadi di alam azali telah menetapkan kan ya tentang siapa hamba-hambanya yang menjadi penghuni surga dan menjadi penghuni neraka gitu ya. Nah, dari sini ini suatu yang harus kita imani, yakini ya. Nah, jumlatan wahidatan ya. Ini secara keseluruhannya. Fala, jadi itu sudah mutlak gitu ya. Allah mengetahui jumlahnya. Ya, jumlatan wahidatan semuanya. Fala yujadu fi dzalikal adad wala yunqasu minhu. Dan jumlah itu tidak akan ditambah dan tidak dikurangi. Nah, jadi
Ini menandakan mutlaknya ya ilmu Allah Subhanahu wa taala ya terhadap siapa hamba-hambanya yang masuk surga dan siapa hamba-hambanya yang masuk neraka gitu ya. Nah, di yang keempatnya ya, kita lihat wa kadzalika af'aluhum bima alima minhum. Demikian juga halnya perbuatan-perbuatan mereka yang telah Allah ketahui an yaf'aluhu ya. Nah, jadi Allah mengetahui apa yang mereka perbuat itu. Juga itu tidak akan berubah. Nah, di sini bab berkaitan dengan wallahu khalaqakum wa ma taf'alun ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat. Jadi di sini alima minhum an yaf'alhu wa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap pribadi akan dimudahkan menjalani apa yang sudah menjadi takdirnya. Wal amalu bil khawatim. Nah, ini kaidah yang penting dan perlu kita terus waspada dalam hidup ini ya. Karena bahwa amal-amalan ya, sedangkan amalan-amalan itu dinilai bagaimana akhirnya. Wasaidu man sa'ida biqada'illah. Nah, jadi orang yang bahagia itu adalah yang bahagia karena ketetapan Allah. Wasyaqiyu man saqiya biqada'illah. Dan juga orang yang sengsara itu adalah orang yang sengsara itu karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada sesuatu yang perlu kita renungkan ya. Karena dari ini banyak setan uh, membisikkan ya yuwaswi sufi sudurin nas. Salah satunya membisikkan mengganggu keyakinan kita, keimanan kita terhadap takdir Allah ya. Karena dengan konsep takdir ini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan gitu ya bahwa seorang itu bahagianya ya atau juga sengsaranya ya. Jadi dari sini ada orang yang menggunakan ini sebagai fatalistik ya, fatalism gitu ya. Jadi udah saja kalau gitu karena Allah sudah mentakdirkan kita ya kebahagiaan atau celaka kita atau kita penghuni surga atau penghuni neraka, udah aja kita tidak beramal dan itu semua toh sudah ditakdirkan oleh Allah gitu gitu. Nah, ada yang mengatakan seperti hal tersebut ya. Nah, itu juga salah satu was-was syaiton ya, dan ada juga yang memberikan was-was lagi ya. Hal ini pun pernah terjadi kepada Imam Syafi'i rahimahullah ya. Nah, jadi dengan godaan ya pertanyaan kan ya. Nah, tak kala ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan seseorang kan. Nah, bukankah Allah tadi kan Allah wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Jadi ternyata ya amalan itu juga Allah yang menciptakan gitu. Kalau begitu adilkah Allah? Nah, ini was-was syaiton ya yang dihujamkan pada hati manusia dan mengganggu keimanan pada takdir Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, bukankah Allah yang telah menciptakan perbuatan-perbuatan manusia ya sehingga ia berbuat yang menyebabkan ia bahagia atau celaka gitu. Adilkah Allah katanya ya telah menciptakan manusia dengan juga mentakdirkan kepadanya as-saqi ya sa'id wa syaqinya ya bahagia dan celakanya, tapi Allah memasukkannya ke dalam neraka. Nah, oleh karena itu pertanyaan itu akan kita sama-sama bahas ya, kita pahami dengan baik dalam bahasan-bahasan ini ya. Nah, berikutnya yang keempat limanya wa aslul qadari sirullah. Asal dari takdir Allah itu adalah rahasia Allah ya. Fi khalqihi ya, bagi hamba-hambanya. Lam yatolya ala dzalika malakun muqarrabun. Tak dapat diselidiki baik oleh malaikat yang dekat dengannya ataupun nabi yang diutusnya ya wala nabiyun mursalun wa ta'ammuqu wan nadaru fi dzalika dari atul khidlan ya. Nah, jadi memberat-beratkan diri menyelidiki hal-hal itu adalah sarana menuju kehinaan. Nah, ini adalah
peringatan ya agar tidak terlalu mendalam kepada bahasan-bahasan ya sesuatu hal yang tanpa ilmu ya, mencoba merenungkan mendalam tapi ia tidak menggunakan itu, tidak merenungkan itu dengan ilmu ya. Dan karena ini wilayah sam'iyat ya. Wilayah sam'iyat itu adalah wilayah yang harus kita pahami dari pendekatan khobar sodik ya. Khobar sodik itu adalah dari nas-nas ya Al-Qur'an ataupun hadis ya yang sahih ya, yang menjelaskan tentang hal-hal yang tidak kita ketahui ini. Nah, kalau manusia menenggelamkan dirinya ya, merenungkan, mencoba merenungkan dengan akal ya tanpa dibimbing oleh wahyu, nah maka ini akan menyebabkan kehinaan ya. Nah, jadi maka di sini disebutkan ya, berhati-hatilah gitu ya. Nah, ini disebutkan juga wasullamul khirman wa darajatul tughyan fal hadaru kullah hadar min dalika nadoron wa fikron wa waswasah. Nah, jadi hati-hatilah ya dengan kesungguhan dari seluruh pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran dan bisikan-bisikan tentang takdir tersebut. Karena Allah menutupi ilmu tentang takdirnya ini agar tidak diketahui ya makhluknya. Nah, dan juga di sini disebutkan ada mindalikan wawaswasan fa innallaha ta'ala tawa ilmal qadari an anamihi wa nahahum an maromihi ya, dan melarang mereka untuk mencoba menggapainya. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tadi sudah dibacakan ayatnya oleh Ustadz Yayat ya. Nah, ini diambil di Anbiya-nya 23 ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang ia perbuat. Nah, konsep takdir ini pada ujungnya adalah ini seperti juga jawaban Imam Syafi'i ya terhadap eh, jin ya syaiton yang menyerupakan manusia yang bertanya pada Imam Syafi'i seperti yang diceritakan tadi ya, bertanya tentang apakah Allah adil dengan menetapkan seseorang gitu ya dengan amal-amalannya ya, lalu dia berbuat dengan amalan-amalan yang menyebabkan ia masuk kepada neraka. Nah, lalu Allah juga yang memasukkan ia kepada neraka tadi gitu. Nah, jawabannya adalah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat ya. Maka ini semua adalah mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, iroda Allah Subhanahu wa taala ya. Miliknya kehendak gitu ya. Nah, Allah tidak ditanya ya tentang hal-hal apa yang telah ditetapkannya. Ya, tidak ada yang berhak untuk menanyakan ya Allah, misalnya kan kayak mata, kenapa ya Allah mata diciptakan dua saja, kenapa enggak lima, kenapa enggak enam, ya kenapa enggak misalnya ya di belakang letaknya atau di atas letaknya. Nah, Maha Suci Allah ya, jadi Allah tidak ditanya tentang apa yang sudah Allah tetapkan dengan segala ketetapan-ketetapannya, dengan segala qada dan qadarnya ya. Nah, yang ditanya itu wahum yus'aluna ya, manusia ya, manusia yang akan ditanya berkaitan dengan apa yang diperbuatnya dalam kehidupannya. Nah, faman sa'ala lima fa'ala faqad rodda hukmal kitab wa man rodda hukmal kitab kana minal kafirin. Nah, barang siapa yang bertanya kenapa Allah berbuat demikian, berarti ia menolak hukum Al-Qur'an. Nah, ini salah satu bentuk keberanian ya seseorang tak kalah menolak ataupun mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan barang siapa menolak hukum Al-Qur'an berarti ia termasuk orang-orang yang kafir. Nah, ini begitu pentingnya ya keimanan kita pada qada dan qadar ini, dan salah satunya adalah keimanan kita kepada bahwa Allah Subhanahu wa taala di di zaman azali telah mengetahui dan menetapkan ya, siapa hamba-hambanya yang ia mendapatkan kebahagiaan dengan surga dan siapa hamba-hambanya yang mendapatkan kecelakaan ya dan dimasukkan ke dalam neraka ya. Dan itu semua tentunya dengan jalan-jalan yang dimudahkan oleh Allah ya, dengan amalan-amalan perbuatan-perbuatannya kemana ia uh,
diarahkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita sama-sama sedikit-sedikit ya kita uh, kaji ya. Nah, jadi di yang ke-42 ya, ini berkaitan dengan wal mitsaq ya. Jadi ini sudah sering kita dengar ya. Wal mitsaqul ladzi akhadahu Allah taala min Adama wa dzurriyyatihi haqqun ya. Jadi perjanjian yang diambil Allah atas diri Adam dan anak cucunya sebelum mereka dilahirkan benar adanya. Nah, ini kisahnya begini nih ya. Nah, ini berkaitan antara uh, bait ya, antara paragraf demi paragraf yang kita bahas ini memiliki keterikatan ya. Nah, ini pertama itu adalah adanya mitsaq, adanya persaksian dalam surat Al-A'raf ayat 172 ya. Nah, ini sering kita baca, kita kaji ya. Mungkin rahimakumullah juga sering menyampaikan ayat ini ya. Jadi wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka selaya berfirman, Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Robmu? Qalu, nah maka mereka menjawab, Bala syahidna, betul engkau Rob kami menjadi saksi ya. Nah, kami yang lakukan demikian itu, antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hada ghafilin. Nah, ini agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, ya terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah suatu bentuk mitsaq ya. Nah, perjanjian ya, dan ini adalah disebutnya kan ayat fitrah ya, ayat yang menjelaskan tentang fitrah manusia ya dalam dirinya, bahwa ia beriman kepada Robnya ya. Nah, konteks dalam kajian kita pada hari ini ayat ini ya pernah ditanyakan ya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang ayat ini. Nah, uh, ini di hadis riwayat Abu Daud nomor 4703 ya, dan Ahmad ya. Ini hadisnya ya. Ini berkaitan dengan ayat ini. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW, oh ini ditanyai ya mengenai ayat tersebut. Nah, ini Rasulullah ya yang ditanyai, maaf ya. Nah, ini Umar bin Khattab berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW ditanya mengenai ayat tersebut ya. Jadi surat Al-A'raf ayat 172 tadi gitu ya. Nah, beliau menjawab. Lalu Rasulullah SAW menjawab, Innallaha azza wa jalla khalaqa Adam. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menciptakan Adam. Thumma masaha dohrohu ya biyaminihi. Lalu dia mengusap punggungnya ya dengan tangan kanannya. Pastakhroja minhu duriyatan. Lalu mengeluarkannya ya dari mengusap tadi, dan akhirnya mengeluarkannya darinya sejumlah keturunannya. Nah, mungkin saya bacakan saja terjemahnya ya. Jadi Allah berfirman, Aku telah menciptakan mereka untuk dimasukkan ke dalam surga dengan amalan penduduk surga. Dan mereka pun mengamalkannya. Nah, ini penting nanti berkaitan dengan penjelasan dari dari kitab Al-Aqidah atau Hawiyah ini ya. Nah, ini aku telah menciptakan mereka untuk dimasukkannya ke dalam surga dengan amalan penduduk surga. Dan mereka pun mengamalkannya. Jadi proses mitsaq ini ya juga diikutkan dengan bagaimana proses ini ya. Nah, jadi menciptakan mereka untuk dimasukkan ke dalam surga dengan amalan penduduk surga, dan mereka pun mengamalkannya. Kemudian Allah mengusap punggungnya lagi, lalu mengeluarkan darinya sejumlah keturunannya. Dan Allah berfirman, Aku telah menciptakan mereka untuk neraka dengan amalan penduduk neraka, dan mereka pun mengamalkannya. Nah, ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, nah jadi di mitsaq ini, di surat Al-A'raf ayat 172 ini ada peristiwa juga yang perlu kita pahami ya. Penjelasan lewat hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad ini
bahwa di sini juga Allah telah menciptakan mereka tadi untuk dimasukkan ke dalam surga ya, dan dengan juga amalan penduduk surga ya. Dan maka dalam hidupnya ia akan mengamalkannya dengan apa yang telah Allah tetapkan tadi ya. Nah, juga ada yang mengusap punggungnya lagi, mengeluarkannya dari sejumlah keturunan, dan ya ini adalah menciptakan mereka untuk neraka dengan amalan penduduk neraka, dan mereka pun mengamalkannya gitu ya. Nah, lalu ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, lantas apa gunanya beramal? Nah, ini penting ya, karena kalau tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan hadis ini, tentu manusia akan memudah-mudahkan amal atau akan meniadakan amal, menyepelekan amal. Karena apa? Karena ya berkeyakinan bahwa sudah ternyata Allah telah menetapkan ya siapa ahlu jannah, siapa ahlun nar. Nah, sehingga orang ini, sahabat ini bertanya pada Rasulullah, terus apa gunanya kalau gitu beramal? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila menciptakan seorang hamba untuk surga, maka Allah menjadikannya beramal dengan amalan penduduk surga, hingga ia mati dalam keadaan beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Nah, jadi tetap saja gitu ya bahwa di sini masuk surganya seseorang, amalan untuk ia masuk surganya seseorang juga adalah bukan atas seperti yang diyakini oleh kaum Jabariyah ya, dipaksa gitu ya. Jadi manusia bukan dipaksa untuk berbuat kebaikan, ya. Tapi manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan taufik ya, dan manusia di situ ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenal kasab atau ikhtiar ya. Nah di situ ada pilihan manusia kan ya. Nah, dia diberikan dalam hidup ini pilihan. Nah, seorang yang telah ditetapkan untuk menjadi seorang untuk surga, maka Allah menjadikannya beramal dengan amalan penduduk surga. Nah, sampai akhirnya di akhir ayatnya juga ya beramal dengan amalan penduduk surga. Nah, lalu dia dimasukkan ke dalam surga dengan amalan tersebut. Dan apabila Allah menciptakan seorang hamba untuk neraka, maka Allah menjadikannya beramal dengan amalan penduduk neraka, hingga ia mati dalam keadaan mengamalkan amalan penduduk neraka. Lalu ia dimasukkan ke dalam neraka dengan amalan tersebut. Nah, jadi demikian ya. Jadi poin bahwa ada mitsak tadi ya, itu juga di dalamnya ada ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, berkaitan dengan ketetapannya di alam azali ya. Siapa penduduk surga, siapa penduduk neraka gitu ya. Nah, sehingga dijelaskan lagi berikutnya. Nah, waqad alimallah fi malam yazal ya, yang kepatiganya ya. Semenjak zaman azali Allah telah mengetahui jumlah hambanya ya. Ada dan man yadkhulul jannah, jumlah yang masuk surga, wa adada man yadkhulun naro, dan jumlah yang masuk neraka. Jumlatan wa akhidatan ya, secara keseluruhannya. Jadi maksudnya tidak ada yang ketinggalan ya. Tidak ada ketinggalan dalam ilmu Allah. Allah alimun hakimun ya. Allah Maha mengetahui ya. Nah, tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya baik suatu yang gaib, yang dohir, yang batin ya, semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alimul ghaibi wasyahadati kan ya. Nah, fala yujadu fi dzalikal adad wala yunqasu minhu. Nah, jadi tidak akan ditambah dan tidak dikurangi. Ya, kalau kita lihat bagaimana sih dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya jumlah dari adad penghuni surga dan penghuni neraka ini. Nah, ini juga disebutkan dalam hadis ya. Ini hadisnya hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Nah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda ya. Nah, nanti orang pertama yang dipanggil pada hari kiamat itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, dia akan diperlihatkan keturunannya dan akan dikatakan, ini adalah ayahmu Adam. Dia akan berkata, ini aku melayani Anda. Dia akan berkata, bawalah orang-orang yang akan dikirim ke neraka dari antara anak cucumu. Dia akan bertanya, ya Tuhan, berapa banyak yang harus aku bawa? Dia akan berkata, bawalah dari setiap 100
99. Jadi kita lihat penghuni neraka itu berarti 99 ya dari 100 ya. 99% kan berarti ya. Nah, 99/100 ya. Nah, jadi cuma 1% saja gitu ya. Di sini ya yang masuk surga itu. Sedikit sekali yang masuk surga itu gitu ya. Dalam hadis ini disebutkan setiap 100 ini hadisnya sahih ya. Di riwayat Bukhari ya. Nah, mereka berkata, "Ya Rasulullah, jika 99 diambil dari setiap 100 dari kita, nah, sehingga ini membuat kesedihan dari sahabat kan ya. Apa yang akan tersisa dari kita?" Nah, lalu Rasulullah SAW bersabda, umatku di antara bangsa-bangsa lain. Nah, itu Rasulullah bersabda seperti rambut putih pada tadi ya banteng yang berambut hitam gitu ya. Nah, ini sebetulnya para ulama menyebut juga tidak melihat jumlahnya. Yang jelas bahwa alangkah sedikitnya gitu ya yang masuk surga itu dan alangkah banyaknya ya orang yang masuk neraka ya gitu ya. Dan hadis ini juga diriwayatkan eh, dengan riwayat lain ya. Nah, ada Bukhari Muslim juga. Ini dari Abi Sa'id Khudri radhiyallahu an ya. Bahwa Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, "Hai Adam." Dan dia berkata, "Ini aku melayanimu." Ya. Nah, ini jawaban Nabi Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. "Dan semua kebaikan ada di tanganmu." Lalu Allah berfirman, "Bawalah orang-orang yang akan dikirim ke neraka." Dia bertanya, "Siapakah mereka yang akan dikirim ke neraka?" Dia berkata, "Dari setiap 1999 gitu ya. Nah, ini ada perbandingan lain ya. Yang jelas di sini bagaimana penduduk uh, surga itu adalah sangat sedikit sekali ya dibanding dengan penduduk neraka ya. Nah, ini menjadi satu juga petunjuk ya dalil jumlah-jumlah penghuni surga, jumlah-jumlah penghuni neraka itu ada dalam ilmu Allah ya. Nah, rahimakumullah juga di dalil yang lainnya ya ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dalam Musnad Ahmad ya. Nah, disebutkan saya bacakan ininya aja ya terjemahnya ya. Nah, telah menceritakan kepada kami Abdullah yang berkata telah menceritakan kepada ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Hashim bin Qasim yang berkata telah menceritakan kepada kami Laits yang berkata telah menceritakan kepadaku Abu Qabil al-Ma'afiri dari Syafi'il As-Abahi dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah SAW. Abdullah berkata Rasulullah SAW keluar menemui kami dengan kedua kitab di tangan beliau. Kemudian beliau bertanya, apakah kalian mengetahui kedua kitab ini? Kami menjawab, tidak wahai Rasulullah, kecuali Anda mengabarkan kepada kami. Nah, kemudian beliau bersabda mengenai kitab di tangan kanannya. Ini adalah kitab yang berasal dari Rob semesta alam. Di dalamnya terdapat nama-nama penduduk surga dan nama-nama orang tua mereka serta kabilah mereka. Jumlahnya telah ditutup dengan orang terakhir dari mereka dan tidak akan ditambah dan tidak pula dikurangi. Kemudian beliau bersabda tentang kitab di tangan kirinya. Adapun ini adalah kitab dari Rob semesta alam. Di dalamnya terdapat nama-nama penghuni neraka dan nama-nama orang tua serta kabilah mereka. Jumlahnya telah ditutup dengan terakhir dari mereka sehingga tidak akan bertambah ataupun berkurang untuk selama-lamanya. Kemudian para sahabat berkata, kalau begitu di mana amalan wahai Rasulullah jika semuanya sudah ditetapkan? Beliau menjawab, berusahalah dan mendekatlah. Karena sesungguhnya penduduk surga akan ditutup dengan amalan penduduk ahli surga meskipun ia mengamalkan apa saja. Dan sesungguhnya penduduk neraka akan ditutup dengan amalan penduduk neraka meskipun ia mengamalkan apa saja. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah selesai terhadap para hambanya. Beliau berkata sambil mengarahkan tangan kanannya satu kelompok di dalam surga, kemudian mengarahkan tangan kirinya seraya berkata kelompok yang lain di dalam neraka. Nah, ini Syekh Ahmad Syakir dalam Syarah Musnad Ahmad menyatakan hadis ini sahih ya. Nah, dan hadis ini juga diriwayatkan dalam Sunan Tirmizi dan Imam Tirmizi juga mengatakan hadis hasan sahih gharib. Nah, itu ya. Nah, berikutnya kita ke paragraf berikutnya ya. Nah, wa kadzalika af'aluhum bima alima minhum ay yaf'aluhu wa kullun muyassarun lima khuliqalahu wal amalu bil khawatimi was sa'idu man sa'ida bi qada'illah
Wasaqiyu man saqiya biqada'illah. Demikianlah juga halnya perbuatan-perbuatan yang mereka telah Allah ketahui apa yang akan mereka perbuat itu. Tadi ya. Jadi wallahu khalaqakum wa ma taf'alun ya. Allah telah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat ya. Jadi semua ini adalah juga dalam bingkai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperbuat manusia itu juga semuanya adalah qada dan qadar Allah. Nah, setiap pribadi akan dimudahkan nanti menjalankan apa yang sudah menjadi takdirnya. Nah, sedangkan ini di poin penting juga perlu kita kaji nanti ya. Nah, ini wal amalu bil khawatimi ya. Dan sungguhnya amalan-amalan itu dinilai bagaimana akhirnya. Jadi wasaidu man saida bi qadaillah. Jadi kalau orang bahagia itu juga adalah bahagia itu karena ketetapan Allah. Ya, dan wasaqiyu man saqiya bi qadaillah. Dan orang yang sengsara adalah orang yang sengsara karena ketetapan Allah. Nah, dari sini ya kita eh, harus meyakini, mengimani ya dan juga kita harus selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir ya. Kita tidak boleh menggantungkan diri kita pada amalan-amalan ya karena kadang-kadang tadi ya amalan seseorang itu mungkin ia seolah-olah eh, calon penghuni surga gitu ya karena amalannya, tapi itu belum tentu ya. Karena ini bil khawatimi. Mohon maaf sebentar. Nah, jadi ya kita lanjutkan. Nah, eh, penjelasannya ya kalau kita lihat dalam hadis ya. Nah, dalam hadis ini dari Ali radhiyallahu an. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Eh, beliau berkata ya, kunna fi janazah fi baqi al-Ghurghat ya. Kami sedang menyelenggarakan pemakaman jenazah di Baqi al-Ghurghat. Nah, saat itu Pak Atana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada. Nah, lalu datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menemui kami gitu. Lalu beliau duduk haulahu wa ma'ahu mihsorotun. Nah, dan kami pun ikut duduk di sekitar beliau. Sedang beliau memegang sebuah tongkat ya mihsorotun. Panakasa wa ja'ala bainakum bimihsorotihi ya. Nah, dan beliau lalu menduduk dan mengetuk-ketukkan tongkat ke tanah ya. Kemudian beliau bersabda, "Tsumaqala, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min nari wa maq'aduhu minal jannah." Nah, kemudian bersabda, "Tak seorang pun dari kalian kecuali telah ditetapkan tempatnya di neraka dan tempatnya di surga." Faqalu, lalu mereka berkata ya, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apalah natakilu ala kitabina? Apakah kita udah aja kalau begitu memasrahkan diri kita gitu ya kepada takdir kita, ketetapan takdir kita saja?" Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, menjawab, "I'malu, beramalah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Nah, karena masing-masing akan dimudahkan menggapai apa yang diciptakan untuknya. Nah, sebagai pelajarannya ya, para relawan insan mandiri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, di sebuah hadis ya. Nah, ini diriwayatkan oleh ini hadis riwayat Bukhari ya.
Nah, ini juga ada di hadis Arba'in ya tentang takdir ya, yang tentang bagaimana inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan ya, tentang sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu dikumpulkan ya penciptaannya ya itu di perut ibunya selama 40 hari berupa nutfatan ya. Nah, ini hadisnya panjang, kita ambil di ujungnya ya yang relevan dan berkaitan dengan bahasan kita ya. Nah, di sini disebutkan fawallahi ya, demi Allah Rasulullah SAW ya, alladzi la ilaha ghairuhu, yang tiada ilah selainnya ya, yang hak untuk diibadahi selainnya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian layak malu bi amali ahlil jannah. Jadi ia beramal dengan amalan ahli jannah, dengan amalan penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa diraun ya, sehingga jarak antara dirinya dengan surga itu kecuali sejengkal saja. Jadi kalau kita lihat dalam pandangan kita ya ia adalah dengan amalan-amalannya itu seolah-olah ya sudah apa ahli ya, calon penduduk surga gitu ya. Nah, sampai tinggal sejengkal lagi gitu ya. Fayasbiqu alaihi kitab, lalu mendahuluinya padanya ketetapan fayamalu. Nah, lalu dia beramal ya, fayamalu bi amali ahlin nar, dia beramal dengan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, lalu ia masuk ke dalamnya. Nah, sebaliknya ada juga wa inna ahadakum layak malu bi amali ahlin nar. Ya, di antara kalian itu ada yang beramal dengan amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa diraun, sampai jarak antara dirinya dengan neraka itu hanya sejengkal saja gitu. Fayasbiqu alaihi alkitab, lalu mendahului ketetapan Allah kepadanya, fayamal bi amali ahlil jannah, lalu dia beramal dengan amalan penduduk surga, fayadkhuluha, lalu ia masuk surga. Nah, ini penjelasan yang berkaitan dengan bagaimana Imam At-Tahawi mengatakan wal amalu bil khawatimi ya, amal itu tergantung pada akhirnya, karena ternyata ada ya yang bagaimana ia dalam hidupnya beramal dengan amalan surga, tapi di akhir hayatnya ia merubah amalannya itu dengan amalan-amalan ahli neraka, dan akhirnya ia masuk neraka gitu ya. Dan ini terjadi ya, dan sebagai contoh saja ini di zaman Rasulullah SAW. Ini ada seorang sahabat, sahabat Rasulullah SAW ya, itu dalam suatu peperangan, eh, ini sahabat ini gitu ya, ini tidak pernah membiarkan kesempatan untuk membunuh lawan gitu ya, melainkan ia pasti melakukannya ya. Dia sangat rajin mengikuti peperangan ya, dan sangat pemberani gitu, sehingga orang-orang itu merasa takjub karena beraninya gitu ya. Nah, sampai para sahabat mengatakan kepadanya, nah inilah orang yang beruntung dalam peperangan ini gitu ya. Ini orang yang paling beruntung. Lalu Nabi SAW bersabda, dia ahli neraka gitu ya. Dia ahli neraka gitu. Nah, tentu saja apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini membuat para sahabat kaget gitu ya. Dan ini menjadi perkara yang besar bagi para sahabat radhiyallahu anhum. Saling bertanya-tanya dan keheranan ya. Nah, eh, kalaulah orang yang seperti itu saja oleh Rasulullah SAW disebut ya mereka termasuk ahli neraka, bagaimana dengan kami gitu kan ya. Sehingga saking penasarannya, nah, sahabat ini mengatakan aku akan mengikutinya, ingin tahu gitu ya, bagaimana kenapa Rasulullah SAW mengatakan ia ahli neraka gitu. Padahal dalam pandangan sahabat ia beruntung karena dalam berbagai peperangan ia selalu tampil di depan gitu ya, dan berani gitu menghadapi musuh-musuh Allah gitu. Nah, suatu saat tak kala ia mengikuti, nah ternyata orang pemberani ini terkena panah musuh. Nah, sampai ia berkeluh kesah. Nah, karena sakitnya, dan ia mencabut pedangnya, kemudian ujung pedangnya itu ia letakkan pada dadanya ya. Sedangkan genggaman pedangnya ia letakkan di tanah gitu ya. Nah, lalu ia menyungkurkan dirinya ke arah depan. Dalam artian kalau bahasa Jepang apa harakiri ya. Nah, ini jadi ia bunuh diri gitu. Nah, sehingga orang yang mengikutinya tadi
melihat hal itu datang menghadap Rasulullah SAW dan mengadukan hal itu. Nah, sehingga tadi sahabat berkata, asyhadu alla ilaha illallah gitu ya, engkau benar, kau adalah utusan Allah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, mengapa? Sesungguhnya orang yang kau katakan tentangnya dia termasuk ahli neraka telah melakukan tindakan bunuh diri. Nah, lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya, ini hadis riwayat Bukhari ya, orang ini telah beramal dengan amalan ahli surga dan pada pandangan manusia, padahal sebenarnya ia penduduk neraka. Nah, ini contoh yang di akhir hayatnya ia beramal dengan amalan ahli neraka. Nah, ada juga contoh yang betapa seseorang itu dalam kehidupannya beramalan dengan amalan ahli neraka, tapi di akhir hayatnya ia dengan beramalan amalan ahli surga. Nah, ini kisah yang terkenal ya dalam Sirah Nabawiyah. Nah, ini sahabat ini namanya Amru bin Thabit bin Waqqas ya, atau dikenal dengan Usairim ya. Usairim ini berasal dari suku Aus dari Bani Asyal. Jadi saat itu sahabatnya Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam ya, juga suku Aus lain, Usairim ini masih menolak, belum mau menerima Islam, masih ragu, belum dapat taufik dari Allah gitu ya. Nah, suatu saat, perang Uhud kan ya, terjadi perang Uhud. Usairim ini bertanya pada Rasulullah, di mana Sa'ad bin Mu'ad? Nah, nyari Sa'ad bin Mu'ad saat itu. Dan di mana teman satu sukuku? Gitu. Karena saat itu semuanya pergi berperang ya. Nah, Nabi menjawab mereka menuju Uhud. Nah, ketika itu ya tiba-tiba saja gitu ya mantap untuk menerima petunjuk Islam dan langsung saat itu bersyahadah kepada Rasulullah SAW. Setelah bersyahadah, ia pergi ngambil tombak, pedang, naik kuda ya, lalu bergabung dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah, saat itu sahabat sampai mengusir ya, mengusir eh, sahabat ini ya, Sulaim ini gitu ya. Nah, jadi Usyairim ini diusir oleh para sahabat, menjauhlah dari kami. Nah, Usyairim pun menimpali, aku telah beriman gitu. Nah, ini para sahabat juga belum tahu saat itu Usyairim telah bersyahadah. Nah, kemudian berperanglah Usyairim sampai luka parah. Nah, ketika teman-temannya dari Bani Asya mencari korban ya setelah perang Uhud itu, para sahabat yang terbunuh di perang Uhud, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan jasad Usyairim ya yang terluka parah. Nah, tapi saat itu masih hidup ya. Nah, Usyairim, kenapa engkau datang ke sini? Bukankah sewaktu kita tinggal ditinggal apa kita tinggal perang, nah, dia masih kafir gitu. Kaget para sahabat kok ada Usyairim di situ ya. Nah, lalu bertanyalah kepada Usyairim, kenapa engkau berperang? Apakah engkau ikut berperang karena kesukuan, membela kesukuan, ya fanatisme kesukuan, atau karena senang terhadap engkau cinta terhadap Islam? Nah, saat itu Usyairim menjawab, bahkan aku masuk Islam gitu. Aku mencintai Islam. Aku beriman pada Allah dan Rasulnya. Kemudian aku bergabung dengan Rasulullah SAW untuk ikut perang. Nah, kemudian aku mengalami luka parah. Nah, dan jika aku meninggal, maka semua hartaku untuk Muhammad. Silakan dipergunakan sekehendak hatinya. Lalu setelah itu ia pun meninggal. Nah, dilaporkan pada saat itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, innahu min ahlil jannah. Ia termasuk dari penghuni surga. Gitu ya. Nah, padahal ia belum sempat sholat sama sekali. Nah, jadi ia belum sempat sholat sama sekali, tapi ia menjadi ahlul jannah ya, yang oleh Rasulullah SAW ya, itu sudah disabdakan innahu min ahlil jannah. Nah, oleh karena itu, ini ternyata kita tidak mengetahui ya sebagai hamba Allah ya, kita tidak bisa menetapkan ya menjaz ataupun pada diri kita sendiri pada siapapun ya dengan amalan-amalannya yang mereka perbuat gitu ya. Karena tadi bahwa segalanya al a'malu itu ada di bagaimana ujungnya ya, wal amalu bil khawatim, yang pelajarannya bagi kita ya, kita harus betul-betul bergantung kepada Allah ya, bermunajat, berdoa.
karena semata-mata atas rahmat Allah lah kita selamat dari kekafiran, selamat dari kemusyrikan, itu semata-mata atas pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bila tidak ada taufik, inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya misalnya kita tidak tahu ya apa yang terjadi dengan diri kita, apakah husnul khotimah ataukah su'ul khotimah. Nah, jadi tidak pernah ada kata berhenti untuk bergantung dan bermunajat pada Allah. Makanya kita diajarkan untuk selalu berdoa ihdinas sirotol mustaqim, sirotol ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Kita selalu meminta pada Allah agar ditunjukkan dan ditetapkan sabit qalbi ala dinil Islam, pada din Islam ini. Nah, demikian ya para relawan insan mandiri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita pada kesempatan ini diakhiri di paragraf ya, di bahasan yang ke-45 ya. Jadi wa aslu qadari sirullah ya. Jadi asal dari takdir Allah itu adalah rahasia Allah bagi hamba-hambanya. Nah, tak dapat diselidiki baik oleh malaikat yang dekat dengannya ya. Jadi malaikat pun tidak mengetahui tentang takdir-takdir Allah ini ya. Nah, dari awal sampai akhir kehidupan ya, dari alam semesta dan makhluk-makhluknya ini, ataupun nabi yang diutusnya. Nah, memberat-beratkan diri menyelidiki hal itu adalah sarana menuju kehinaan. Ini betul-betul adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala ya, yang mengetahui yang gaib dan syahadah. Ya, tidak ada barang seorang dari hamba-hambanya, bahkan malaikat, bahkan para nabi ya. Ini untuk memperlihatkan bagaimana betul-betul qada dan qadar itu adalah hanya semata-mata menjadi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hati-hatilah dengan kesungguhan dari seluruh pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran dan bisikan-bisikan tentang takdir tersebut, karena Allah menutupi ilmu tentang takdirnya agar tidak diketahui makhluknya dan melarang mereka untuk mencoba menggapainya ya. Nah, jadi tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagaimana kita ini mukallaf. Kita diperintahkan oleh Allah dengan berbagai tadi syariah ya. Ya, diperintahkan dengan berbagai perintah untuk kita perbuat dalam kehidupan ini, dan kita dilarang oleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan untuk menjauhinya. Nah, kita ada sebagai hambanya itu nanti akan ditanyakan ya, akan dihisab berkaitan dengan amalan-amalan kita yang kita perbuat, tapi Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'alu ya. Allah tidak ditanya ya berkaitan dengan apa yang telah Allah tetapkan dengan qada dan qadarnya. Nah, maka sebagai hambanya kita tentunya harus senantiasa ya menggunakan waktu dan hidup kita ya untuk menjadi suatu bekal ya, hasanah kebaikan yang kita persembahkan tak kala kita berjumpa Allah di yaumul qiyamah kelak. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini memotivasi kepada kita semua untuk tidak berputus asa dengan rahmat Allah, dengan amalan-amalan kita yang kurang ya. Ada waktu untuk terus kita bermunajat, memperbaiki diri agar kita menghadap Allah dengan husnul khotimah. Dan juga kita tidak boleh berbesar hati ya. Kita tidak boleh sombong dengan amalan-amalan kita bila kita sudah merasa amalan kita baik. Karena kala kita bergantung dengan amalan-amalan kita dan kita lupa bahwa itu semua ya, tempat bergantung kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang menjadikan ya kita itu baik husnul khotimah atau su'ul khotimah itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bergantung pada Allah, memohon rahmatnya dan selalu meminta petunjuk dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian rahimakumullah ya, barangkali ada hal yang perlu diperjelas ya berkaitan dengan bahasan kita atau